Berdiri, siap bersalam. Haleluya! Haleluya, mari kita belajar bersama. Untuk itu persiapkan hati dan pemikiran kita melalui pujian dan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar. Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat memahami dan mengerti pembelajaran yang akan kami pelajari. Tuhan, walaupun keadaan kurang memungkinkan, namun jika kami berserah dan berusaha untuk belajar, maka waktu dan kesempatan ini tidak akan sia-sia. Untuk itu Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bab 5. Multikulturalisme. Bahan Alkitab Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Saat ini kita akan belajar mengenai pengertian multikulturalisme. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa pembahasan kita di kelas 12 ini tidak bermaksud untuk mengambil alih isi mata pelajaran PPKN, tetapi memperkuat isi pelajaran tersebut melalui sudut pandang iman Kristen. Oke, mari kita mulai belajar. Pengertian multikulturalisme. Kalian pasti sudah tahu arti dari multikulturalisme, bahwa multikulturalisme itu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dan di dalam berbagai hal tersebut, masyarakat berusaha mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Sehingga inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama dengan kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, maupun agama, atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Dalam istilah atau pengertian multikulturalisme, di sana ada tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaan sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk ciptaan Tuhan. Ada prinsip keadilan dan persamaan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia di dalam pengertian multikulturalisme ini. Masyarakat multikultur di Indonesia. Multikultur secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini. Berbagai kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Keberagaman itu dapat terlihat dari keadaan geografis, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya,
tata cara kehidupan, dan lain sebagainya. Kemudian mari kita melihat apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Alkitab tidak berbicara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28 tertulis, "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Yang dimaksud ialah bahwa semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, kelas sosial itu dipersatukan dalam Kristus. Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kemudian dalam Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Anak-anak sekalian, menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, budaya, bangsa, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Tetapi menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, wajib hukumnya menerima, menghargai, dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, terutama 5 kitab pertama, di sana ada kesan seolah-olah Allah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkannya dari bangsa-bangsa lain. Seolah-olah Allah menolak mereka. Akan tetapi dalam tulisan kitab Perjanjian Lama, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada seorang perempuan beserta keluarga besarnya itu diselamatkan karena ia telah menolong para pengintai. Nampaknya yang menjadi fokus utama dalam kitab Perjanjian Lama adalah bagaimana Allah mempersiapkan Israel sebagai bangsa yang akan mewujudkan ibadah dan ketaatannya pada Allah. Jadi, yang ditolak dari bangsa-bangsa lain adalah ibadah mereka yang tidak ditujukan pada Allah. Jika orang Israel bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memfilter atau menyaring berbagai pengaruh dari budaya dan ibadah mereka, maka akibatnya bangsa Israel itu melupakan Allah dan tidak lagi beribadah kepadanya. Dalam kaitannya dengan multikultur di Indonesia, kita dapat mengangkat pertanyaan sebagai berikut. Apakah mewujudkan multikulturalisme berarti kita kehilangan identitas suku, bangsa, dan agama kita? Tentu saja tidak. Inilah yang ditolak oleh Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu ketika persentuhan atau pertemuan umatnya dengan bangsa-bangsa lain menyebabkan mereka kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Multikulturalisme dibangun di atas dasar solidaritas, persamaan hak, keadilan, dan HAM, di mana perbedaan diterima dan diakui, serta tidak menghalangi kerjasama dalam menanggulangi berbagai permasalahan, tetapi bukan berarti menghilangkan identitas aslinya. Menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur. Tuhan menciptakan manusia dalam keperbagaian supaya dapat saling mengasihi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kaitannya dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini,
masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pemenuhan hak pribadi maupun kelompok masyarakat tertentu. Nah, maka dari itu anak-anakku, tugasnya sekarang agar kalian dapat mengetahui hal-hal apa saja sih yang perlu diwujudkan dan sikap yang bagaimana yang harus dihindari dalam multikulturalisme ini, maka seperti biasa, carilah bahan di buku atau Google tentang 1. Nilai-nilai apa sajakah yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur ini. 2. Sikap-sikap yang bagaimanakah yang perlu dihindari oleh umat Kristen dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Jangan lupa, jika kalian mengambilnya dari buku, tulis judul dan pengarang bukunya. Jika kalian mengambilnya dari internet, tulis nama blogernya. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Tuhan Yesus memberkati hati dan pemikiran kami agar pembelajaran ini dapat menjadi pegangan bagi kami umat-Mu yang hidup di tengah masyarakat yang multikultur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.